Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas tentang materi prinsip geografi. Jadi, siswa-siswi sekalian, yang akan kita bahas dalam prinsip geografi ini ada 4 hal atau ada 4 prinsip. Kemudian, saya juga akan berikan contoh prinsip-prinsip tersebut dalam bentuk gambar. Beberapa waktu lalu kita sudah membahas definisi geografi, kemudian asal katanya. Ini kita ulang lagi. Geografi itu merupakan ilmu tentang prinsip persamaan lokasi dan perbedaan keruangan berdasarkan fenomena fisik maupun fenomena sosial yang terjadi di permukaan bumi. Dalam ilmu geografi atau dalam pembelajaran geografi, banyak sekali fenomena-fenomena yang terjadi gitu ya, fenomena-fenomena geosfer, baik fenomena secara fisik kemudian fenomena sosial. Nah, fenomena-fenomena tersebutlah yang nanti akan kita kaji dengan adanya prinsip-prinsip geografi. Berikut ini siswa-siswi sekalian adalah macam-macam prinsip geografi yang pertama. Ada prinsip persebaran. Prinsip persebaran biasa kita kenal dengan prinsip distribusi. Jadi ini merupakan kunci pertama dalam studi geografi. Prinsip ini digunakan untuk menelaah gejala dan fenomena geografi yang terjadi di permukaan bumi, baik yang merata ataupun yang tidak merata, kemudian yang sama ataupun yang tidak sama. Nah, contoh yang dinamakan prinsip distribusi ini misalnya pendistribusian bahan tambang atau persebaran bahan tambang. Nah, dalam gambar di samping ini ada peta persebaran bahan tambang. Kita bisa lihat pada tiap-tiap wilayah, walaupun kita sama nih berada di negara Indonesia, tapi tiap-tiap pulau itu memiliki potensi persebaran bahan tambang yang berbeda. Contoh, kita di Pulau Kalimantan ada yang namanya bauksit. Nah, tetapi kita misal tidak punya tembaga. Nah, di wilayah lain ada daerah Tembagapura, dia punya tembaga tetapi tidak memiliki bauksit. Kemudian contoh lain untuk persebaran tidak hanya bahan tambang gitu ya. Bisa juga dari segi sosial, artinya persebaran penduduk. Nah, persebaran penduduk tidak merata. Dulu gitu ya, ada yang namanya program pemerintah itu program transmigrasi. Nah, ini salah satu contoh tujuan pendistribusian manusia atau persebaran manusia atau persebaran penduduk untuk memeratakan jumlah penduduk tiap-tiap daerah atau tiap-tiap wilayah. Kemudian bisa juga persebaran flora dan fauna. Ya, jadi ada fauna-fauna khas atau flora-flora khas tiap daerah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kemudian ada bentang alam, contoh tidak semua wilayah itu memiliki gunung api aktif, kemudian tidak semua wilayah itu ada air terjun, gitu ya. Jadi itu contoh dari macam-macam prinsip, yaitu prinsip persebaran. Kemudian kita beralih ke prinsip yang kedua. Ini adalah prinsip interrelasi, jadi ada hubungan keterkaitan di sini. Yang namanya keterkaitan tentu adanya hubungan sebab akibat atau hubungan kausalitas. Nah, untuk interrelasi sendiri, ini bisa mengkaji tentang gejala fisik dengan gejala fisik, kemudian gejala sosial dengan gejala sosial, dan gejala fisik dengan gejala sosial. Siswa-siswi sekalian bisa melihat pada gambar di samping itu termasuk fenomena apa gitu ya. Nah, ini adalah fenomena banjir. Fenomena banjir ini merupakan gejala yang ditimbulkan akibat gejala fisik dan gejala sosial. Kenapa dikatakan sebagai gejala fisik dan gejala sosial? Karena kita contohkan untuk banjir di daerah kota besar itu diakibatkan karena pendangkalan sungai yang disebabkan oleh menumpuknya sampah. Jadi menumpuknya sampah ini disebabkan oleh apa? Aktivitas manusia yang buang sampah sembarangan sehingga menyebabkan sungai itu terjadi yang namanya pendangkalan. Nah, selain itu, pendangkalan inilah yang nanti menyebabkan volume air sungai tidak lagi dapat menampung misal terjadi hujan. Nah, kemudian meluap hingga akhirnya terjadi banjir. Kemudian prinsip deskripsi.
Deskripsi ini tidak diartikan sebagai menjelaskan sesuatu saja dalam bentuk kata-kata kemudian dirangkai menjadi kalimat, tetapi dalam geografi deskripsi, gitu ya. Deskripsi ini bisa melalui diagram, kemudian bisa melalui tabel, bisa melalui gambar, peta, untuk menyajikan data. Contoh di samping, deskripsi dalam contoh peta, kemudian diagram batang, kemudian ada juga tabel yang berisi tentang diagram lingkaran untuk gambar yang kecil di atas. Kemudian macam-macam prinsip geografi. Yang keempat, ada korologi. Nah, korologi ini merupakan penggabungan dari ketiga prinsip yang tadi sudah kita bahas. Ada prinsip distribusi, kemudian interrelasi, kemudian ada prinsip deskripsi. Jadi dia dirangkum, kemudian menjadi satu prinsip yaitu korologi. Nah, teman-teman atau siswa-siswi sekalian bisa melihat gambar di tengah itu. Nah, itu adalah aktivitas penduduk ya. Kita ketahui itu penduduk desa yang memanfaatkan alam untuk kegiatan sehari-hari. Nah, ketika kita melihat definisi bumi, kita tidak hanya membahas tentang gerak buminya atau lapisan-lapisan bumi tersebut, tetapi kita juga membahas tentang bagaimana kondisi udara atau atmosfernya, kemudian bagaimana juga kondisi sosial masyarakat tersebut ya. Jadi itulah penjabaran singkat tentang macam-macam prinsip geografi. Jadi diulang, prinsip geografi itu dibagi menjadi 4, ada prinsip persebaran, prinsip interrelasi, kemudian prinsip deskripsi, dan yang terakhir adalah korologi. Sampai di sini dulu. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kemudian silakan cari referensi-referensi lain untuk menambah pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.